Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Dendam Rara Anting, bagian 3. Pagi-pagi sekali Mintarsih sudah bangun dari tidurnya. Tubuhnya yang terasa pegal, menggeliat, lalu digerak-gerakkan. Baru pertama kali ini gadis itu tidur di alam terbuka beralaskan bumi dan beratapkan langit. Pandangan mata gadis itu langsung tertumbuk pada Rangga yang tengah tenang duduk bersila di atas sebongkah batu yang tidak begitu besar, namun permukaannya sangat datar. "Ganti pakaianmu dulu, Tarsih," perintah Rangga tanpa berpaling. Mintarsih terkejut dan semakin heran karena di dekat kakinya terdapat sebuah bungkusan. Diraihnya bungkusan itu, lalu dibuka. Gadis itu semakin terkejut bercampur heran melihat bungkusan itu berisi seperangkat pakaian bersih, berwarna biru terang. Meskipun dari bahan yang tidak terlalu mahal, tapi cukup bagus bentuk dan warnanya. "Dari mana kau dapatkan ini, Kakang?" tanya Mintarsih. "Tadi ku beli di desa," sahut Rangga. Pagi-pagi begini, Mintarsih tidak percaya. "Walaupun kedai belum dibuka, tapi aku katakan pada pemiliknya kalau pakaian istriku dicuri orang. Malah aku juga diberikan potongan harga. Katanya, dia ingin kenal denganmu, Tarsih." "Ah, Kakang ini ada-ada saja," Mintarsih tersipu. Wajah gadis itu menyemburat merah. Entah kenapa, hatinya begitu senang saat Rangga mengakuinya sebagai istri. Perlahan-lahan Mintarsih bangkit berdiri, namun jadi kebingungan juga. Ternyata memang tidak ada tempat untuk mengganti baju. "Di sebelah kananmu ada sungai kecil. Kau bisa mandi dan mengganti baju di sana," jelas Rangga seperti mengetahui kebingungan Mintarsih. Lagi-lagi gadis itu tersenyum tersipu, kemudian bergegas berjalan ke arah kanan. Sementara Rangga tetap duduk di atas batu di pinggir jalan. Mintarsih terus berjalan, dan suara air sungai mengalir sudah didengarnya. Benar saja, tidak berapa jauh berjalan, di depannya mengalir sebuah sungai kecil yang berair cukup jernih. Mintarsih menoleh ke kiri dan ke kanan sebentar, kemudian berpaling ke belakang. Setelah yakin tidak akan ada yang melihat, gadis itu mencopot pakaiannya yang koyak, kemudian buru-buru menceburkan diri ke dalam sungai. Terasa sejuk dan segar setelah berada di dalam air. Mintarsih membersihkan tubuhnya cepat-cepat. Sungai ini terletak tidak berapa jauh dari jalan. Dan tentu sebentar lagi banyak orang yang akan lewat di jalan itu. Mintarsih bergegas keluar dari dalam sungai, lalu mengenakan baju yang diberikan Rangga. Cukup pas, tidak kebesaran dan tidak juga kekecilan. Warnanya juga sangat kontras dengan kulitnya yang putih. Mintarsih bergegas kembali menemui Rangga. Langkahnya begitu cepat dan tergesa-gesa, meninggalkan begitu saja bajunya yang koyak. Untunglah belum ada orang yang lewat di jalan itu. Mintarsih menghampiri pendekar Raja Wali Sakti yang kini berdiri di tepi jalan memandang ke arah desa. "Kakang," panggil Mintarsih pelan. Rangga membalikkan tubuhnya dan langsung terpana begitu melihat Mintarsih sudah berada di dekatnya. Gadis itu demikian cantik setelah mengenakan baju ketat berwarna biru dan celana sebatas betis. Rangga sampai terbengong dan mulutnya ternganga, seakan-akan melihat seorang bidadari baru turun dari kahyangan. "Kenapa, Kakang? Ada yang aneh pada diriku?" tanya Mintarsih. "Oh, tidak," sahut Rangga agak terbata. Buru-buru dipalingkan mukanya menatap ke arah lain. Mintarsih memperhatikan dirinya sendiri. Mungkin pikirannya bertanya-tanya, apakah ada yang salah pada dirinya. Tapi tak ada kejanggalan sedikit pun. Gadis itu memandangi Rangga yang kini kembali menatap ke arah desa. Mintarsih menghampiri dan berdiri di samping pemuda berbaju rompi putih itu. "Kakang." "Oh." Rangga agak tersentak. "Terima kasih atas pemberian bajumu ini," ucap Mintarsih mencoba mengusir kekakuan yang tiba-tiba saja terjadi. "Ya, hanya itu yang bisa diucapkan Rangga." Pendekar Raja Wali Sakti itu mengayunkan kakinya perlahan-lahan melintasi jalan berdebu menuju desa yang telah terlihat di depan sana. Mintarsih mengikuti dan mensejajarkan langkahnya di samping pemuda itu. Mereka berjalan tanpa berkata-kata lagi. Entah kenapa, Rangga jadi kaku tidak seperti semula. Mungkin masih terpana akan kecantikan Mintarsih yang kini kelihatan apik mengenakan baju yang sangat cocok dengan kulit dan bentuk tubuhnya. Dari jauh terlihat 3 orang menunggang kuda yang datang dari arah desa.
Sudah terlihat jelas kalau mereka terdiri dari dua orang laki-laki muda dan seorang wanita yang cukup cantik. Mereka berkuda tanpa tergesa-gesa. Semakin dekat, semakin terlihat. Pakaian mereka seperti layaknya kaum persilatan yang hidupnya tak pernah menetap. Penunggang kuda itu menghentikan kudanya tepat di depan Rangga dan Mintarsih yang berjalan di tepi. "Maaf, Kisanak, boleh bertanya?" Terdengar ramah suara pemuda penunggang kuda yang mengenakan baju kuning dan celana hitam. "Oh, silakan," sahut Rangga juga ramah. "Apakah Kisanak tahu di mana lembah Punai itu?" tanya pemuda itu masih ramah. "Lembah Punai." Rangga mengerutkan keningnya. Pendekar Raja Wali Sakti itu semakin berkerut keningnya ketika melihat Mintarsih nampak pucat dan serba salah begitu mendengar nama lembah Punai. Gadis itu tertunduk, menyembunyikan raut wajah yang pucat. "Maaf, rasanya baru kali ini mendengar nama lembah Punai. Mungkin para penduduk desa itu mengetahuinya," kata Rangga sopan. "Tidak ada yang tahu," celetuk gadis berbaju putih yang menunggang kuda itu. "Terima kasih, Kisanak. Maaf kami telah mengganggu," ujar pemuda berbaju kuning itu sopan. Rangga tersenyum dan menganggukkan kepalanya sedikit. Ketiga penunggang kuda itu menggebah kuda tunggangannya, kembali meneruskan perjalanan tanpa terlihat tergesa-gesa. Rangga masih berdiri memandangi, hingga ketiga penunggang kuda itu jauh. Digamitnya lengan Mintarsih, lalu diajaknya terus berjalan. Gadis itu mengikuti tanpa berkata-kata lagi. Sudah lebih dari 2 pekan ini Rangga tidak menikmati makanan yang layak. Dan baru hari inilah bisa masuk ke kedai dan bisa menikmati harumnya arak. Kedai ini memang tidak terlalu besar, bahkan hanya sedikit pengunjungnya. Pemiliknya seorang wanita tua bertubuh gemuk. Wanita ini biasa dipanggil Nyai Lambat. Mungkin karena tubuhnya yang gemuk sehingga gerakannya juga lambat seperti ular yang kekenyangan sehabis menyantap seekor domba. Rangga memandangi Mintarsih yang hanya makan sedikit. Gadis ini seperti selalu menyembunyikan wajahnya, dan tidak berani bertatapan muka dengan pengunjung kedai lainnya. Sikap Mintarsih ini selalu menjadi perhatian Rangga. Tentu saja hal ini membuat pendekar Raja Wali Sakti jadi bertanya-tanya. "Sedikit sekali makanmu, Tarsih." Rangga membuka suara. "Aku tidak terlalu lapar," sahut Mintarsih tanpa mengangkat wajahnya. "Kalau di malam hari kedai-kedai di sini tidak ada yang buka, aku bisa minta pemilik kedai untuk membungkus makananmu," kata Rangga lagi. "Terima kasih, aku sedang tidak enak makan saja," sahut Mintarsih. "Terserahlah, tapi kalau nanti kelaparan malam-malam, jangan paksa aku mencari makanan," kata Rangga berseloroh. Mintarsih hanya tersenyum saja. Dengan sudut mata, diliriknya pendekar Raja Wali Sakti ini. Untuk beberapa saat lamanya mereka hanya berdiam diri saja. Rangga bangkit berdiri, lalu membayar makanannya. Mintarsih mengikuti. Mereka keluar dari kedai tanpa bicara sedikit pun. Mereka berjalan menyusuri jalan desa yang tidak begitu padat. Hampir semua penduduk desa ini adalah petani, jadi kalau siang hari biasanya berada di sawah dan ladang masing-masing. Yang ada hanya wanita, anak-anak, beberapa pemuda serta orang-orang tua yang sudah tidak kuat lagi bekerja di ladang. "Aku pernah sekali ke sini, tapi hanya menginap 1 malam dan terus pergi lagi," ujar Rangga mengisi kebisuan. "Kapan?" tanya Mintarsih iseng. "Sehari sebelum bertemu denganmu." "Jadi sebenarnya tujuanmu tidak ke sini?" "Aku memang tidak punya tujuan pasti. Aku senang mengembara, dan menolong siapa saja yang membutuhkan pertolonganku. Rasanya senang sekali bila melihat kedamaian, ketentraman, dan keindahan. Dan aku paling benci terhadap segala macam tindak kekerasan di luar batas kewajaran manusia," agak dalam suara Rangga terdengar. Mintarsih diam saja dan terus berjalan di samping Rangga dengan kepala tertunduk. Beberapa penduduk wanita yang kebetulan berpapasan selalu memperhatikan Mintarsih. Ada beberapa di antaranya yang berbisik-bisik, dan Rangga tahu itu, tapi masih mencoba untuk mengekang keingintahuannya. Dia menduga kalau hampir seluruh penduduk desa ini mengenal Mintarsih. Hanya saja, gadis itu berpura-pura tidak pernah datang ke desa ini, walau hanya 1 kali. Mereka berhenti di depan sebuah rumah penginapan. Rangga menandangi rumah itu, kemudian berpaling menatap Mintarsih. Gadis itu masih saja tertunduk menyembunyikan wajahnya dari pandangan orang lain.
Tapi gadis itu tidak menolak saat Rangga mengajaknya masuk ke dalam penginapan itu. Seorang laki-laki setengah baya menyambut ramah. Tapi saat menatap Mintarsih dia tertegun sesaat, dan kembali bersikap ramah, melayani Rangga dengan baik. Keramahan yang sebenarnya dibuat-buat, dan Rangga tidak peduli. Saat ini yang dibutuhkan adalah tempat untuk menginap malam ini. Bukan basa-basi. Rangga memesan 2 kamar yang berdampingan. Kebetulan rumah penginapan ini sedang kosong, jadi bisa memilih kamar sesuka hati. Pemilik rumah penginapan mengantarkan sampai ke kamar mereka masing-masing. Sengaja Rangga mengantarkan Mintarsih lebih dahulu ke kamarnya, baru kemudian ke kamarnya sendiri diantar pemilik rumah penginapan ini. Sebentar, Ki cegah Rangga ketika laki-laki setengah baya yang dikenal bernama Ki Rampat itu hendak keluar kamar. Nama yang sama dengan nama penginapan ini, penginapan Rampat. Ada apa, Den? Tanya Ki Rampat seraya membungkukkan badannya. Ada yang ingin kutanyakan padamu, jelas Rangga. Ah, kalau bisa kujawab, tentu akan kujawab, Den. Bagus, hanya pertanyaan ringan. Apa itu, Den? Kau tentu masih mengingatku, bukan? Rangga memulai. Ah, tentu saja, Raden yang menginap di sini beberapa hari lalu. Tentu saja masih ingat, Den, sahut Ki Rampat. Jadi kau pasti tahu kalau aku hanya seorang diri saja. Dan sekarang aku berdua bersama seorang wanita yang tidak kukenal, agak pelan suara Rangga. Ah, Raden ini bercanda. Tidak ada waktu untuk main-main, Ki. Aku benar-benar tidak kenal gadis itu dalam arti sesungguhnya. Bahkan tidak tahu, apakah nama yang disebutkannya itu benar atau hanya karangannya saja. Memangnya, dia menyebutkan namanya siapa, Den? Tanya Ki Rampat jadi tertarik juga. Mintarsih, sahut Rangga pelan. Sudah kuduga, sentak Ki Rampat. Hei, Rangga terkejut. Sudah kuduga, Den, dia pasti Mintarsih, putri bungsu Ki Jara Botang. Ki Rampat mengenalnya, tanya Rangga masih belum hilang rasa terkejutnya. Semua orang di desa ini mengenal Ki Jara Botang. Dia dulu kepala desa di sini. Tapi entah kenapa, tiba-tiba saja pergi membawa keluarganya dan menyerahkan desa ini pada penghulu untuk memilih kepala desa baru, jelas Ki Rampat. Aneh, gumam Rangga pelan. Apanya yang aneh, Den? Tanya Ki Rampat. Entahlah, desah Rangga. Terima kasih, Ki. Aku minta padamu untuk tidak mengatakan pembicaraan ini pada Mintarsih. Juga ku minta, agar kau berpura-pura saja tidak mengenalnya. Tampaknya dia tidak ingin dikenali di desa ini, jelas Rangga lagi. Tentu, Den, tapi aku tidak bisa menjamin kalau warga desa lainnya mengenali. Aku yang akan mengatasi, ujar Rangga. Permisi, Den. Rangga mengangguk, membiarkan saja Ki Rampat meninggalkan kamar ini. Sebuah kamar yang tidak terlalu besar, namun cukup bersih dan nyaman untuk beristirahat. Rangga menghenyakkan tubuhnya di pembaringan tanpa menutup pintu lagi. Dibiarkan saja pintu dan jendela kamar ini terbuka lebar. Udara memang cukup panas. Dengan jendela dan pintu terbuka lebar, memberi kesempatan angin lebih banyak masuk. Pagi-pagi sekali Rangga sudah berada di depan pintu kamar Mintarsih. Diketuknya pintu kamar itu berulang-ulang sambil memanggil. Tapi tak ada jawaban dari dalam. Pendekar Raja Wali Sakti itu jadi curiga dan mencoba membuka pintu. Tapi rupanya pintu ini terkunci. Rangga menggedor pintu kamar itu keras-keras, sampai bergetar seluruh dinding kamar penginapan ini. Tarsi, panggil Rangga keras. Dia sudah pergi, dan tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. Rangga membalikkan tubuhnya. Tampak Ki Rampat sudah berada tidak jauh dari pemuda berbaju rompi putih itu. Rangga menghampiri. Kapan dia pergi? Tanya Rangga. Tengah malam tadi, sahut Ki Rampat. Rangga tertegun sesaat. Semalaman dia memang tidur nyenyak, bahkan sampai tidak mendengar apa-apa. Mungkin karena kebanyakan minum arak di kedai, sehingga kepalanya terasa berat dan jatuh tertidur seperti orang mati. Pendekar Raja Wali Sakti itu menatap Ki Rampat dalam-dalam. Dia pergi sendiri, tanya Rangga. Tidak, Den. Ada 2 orang laki-laki yang sebaya Raden menjemputnya di sini, jelas Ki Rampat. Mintarsih kenal kedua orang itu. Wah, kurang tahu itu, Den. Aku langsung tidur dan tidak peduli. Rangga mengeluh panjang dan berat. Memang pemilik rumah penginapan ini tidak bisa disalahkan.
Ki Rampat tentu tidak akan mempedulikan setiap orang yang datang menginap di sini. Juga tidak akan peduli dengan segala macam urusannya. Yang paling penting baginya adalah membayar sewa penginapan. Dan sebaiknya tidak usah mengurusi gadis itu. Lupakan saja, dan bikin susah saja, pinta Ki Rampat, agak ragu-ragu nada suaranya. Rangga tidak menyahuti dan malah berjalan meninggalkan laki-laki setengah baya itu. Dia terus berjalan keluar dari rumah penginapan ini. Tapi belum juga jauh berjalan, ayunan langkahnya terhenti. Tampaklah 3 orang laki-laki bertubuh tinggi besar dengan wajah kasar penuh brewok baru keluar dari kedai. Mereka cepat pergi sambil tertawa-tawa dan menggoda gadis-gadis desa. Tanpa membuang-buang waktu lagi Rangga bergegas mengikuti. Tapi pendekar Raja Wali Sakti itu tetap menjaga jarak agar tidak diketahui kalau sedang membuntuti. Ketiga orang itu terus berjalan menuju ke Bukit Growong. Mereka berjalan cepat sehingga sebentar saja sudah sampai di luar batas desa. Pop! Hanya sekali lesatan saja Rangga melewati kepala ketiga orang itu. Kakinya mendarat lunak, tepat sekitar 1 batang tombak di depannya. Bukan main terkejutnya ketiga orang itu saat Rangga berbalik menghadap mereka. "Mau apa kau menghadang kami?" bentak salah seorang yang berada di tengah. Rangga tidak menjawab, bahkan malah berjalan menghampiri dengan pandangan mata tajam menusuk. Ketiga orang itu saling berpandangan. Sudah 2 kali dipecundangi, sehingga pertemuan ketiga kali ini sudah membuat hati mereka gentar. "Di mana kalian sembunyikan gadis itu?" tanya Rangga dingin. "Jangan cari gara-gara, anak muda. Aku tahu kau memang tangguh, tapi kami semua pantang dituduh tanpa bukti," dengus orang yang berdiri di tengah. "Aku tidak main-main, tikus," bentak Rangga. Ketiga orang itu bungkam. "Apa yang kalian bawa itu?" Rangga menunjuk buntalan yang dipanggul orang sebelah kiri. "Hanya makanan," sahutnya sambil meletakkan buntalan di depan kakinya. "Untuk apa?" "Untuk majikan kami. Maaf, kami tidak ingin kena marah. Majikan kami sudah menunggu terlalu lama," jelas laki-laki berbaju kuning yang berdiri di tengah. Ketiga laki-laki itu terus saja berjalan cepat. Sebenarnya Rangga ingin mencegah, tapi diurungkan niatnya. Begitu mereka melewati, dengan cepat pendekar Raja Wali Sakti itu melesat ke atas dan hinggap di cabang pohon yang cukup tinggi. Salah seorang dari mereka terkejut begitu melihat ke belakang. "Dia sudah pergi," bisiknya. "Ayo, cepat, jangan pedulikan monyet jelek itu. Kita harus secepatnya memberikan makanan ini pada Nini Ayu," tegas seorang lagi. Tanpa diketahui, Rangga mengikuti kepergian ketiga laki-laki itu. Pendekar Raja Wali Sakti berlompatan dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Dia tetap menjaga jarak dan terus mengikuti tanpa diketahui. Ketiga laki-laki tadi terus menuju kaki Bukit Growong, tapi tidak mengikuti jalan yang ada. Mereka menerobos hutan yang cukup lebat, sementara Rangga terus membuntuti dari atas pohon. Ketiga laki-laki itu tiba di suatu tempat yang banyak ditumbuhi semak-semak berduri. Di sana, ternyata sudah menunggu seorang wanita muda dan berwajah cantik. Bajunya merah menyala cukup ketat sehingga membentuk tubuhnya yang ramping, indah dan menggiurkan. Orang yang membawa bungkusan itu langsung menyerahkannya. Mereka kelihatan begitu hormat, atau lebih tepat dikatakan takut. Sementara dari tempat yang cukup tersembunyi, Rangga mengawasi tanpa berkedip. Sebenarnya pendekar Raja Wali Sakti ingin mendengarkan pembicaraan mereka. Tapi jika mempergunakan satu ajian saja, dia khawatir akan ketahuan. Makanya kini dia hanya bisa melihat saja. Dan Rangga agak terkejut juga saat mengetahui bungkusan kain itu ternyata berisi uang, perhiasan, serta barang-barang berharga lainnya. Bukan makanan seperti yang dikatakan mereka. Hahaha, terdengar suara tawa wanita cantik berbaju merah itu. Tawa yang sangat lepas berderai dan keras, sehingga cukup jelas terdengar dari tempat persembunyian Rangga yang cukup jauh. Pendekar Raja Wali Sakti itu kemudian meninggalkan tempat ini. Kini baru diyakini kalau mereka memang tidak membawa mintarsi. Lagi pula wanita berbaju merah itu tidak dikenalinya. Rangga tidak peduli lagi dengan kelakuan mereka, meskipun pendekar Raja Wali Sakti itu sudah bisa menduga kalau ketiga orang itu baru saja merampok kedai. Dan ada seorang wanita cantik di belakang mereka. Bersambung ke Dendam Rara Anting 4. Masih bersama cerita silat online channel.
Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.